نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Nah, dalam pertemuan yang lalu alhamdulillahirabbil alamin kita membahas bab al-huruf al-far'iyah tapi baru bagian awal saja di sana. Oh, Afan yang di Zoom. Afan. An-Nazim mengatakan al-huruful far'iyah, huruf-huruf cabang atau huruf-huruf sekunder. Apa yang dimaksud dengan huruf sekunder yaitu huruf yang suaranya adalah gabungan dari dua suara huruf asli. Baik itu makhraj, secara makhraj maupun secara sifat. Baik secara makhraj maupun secara sifat. Kemudian di sini disebutkan bahwa yang namanya huruf far'i ada yang dia huruf-huruf yang memang termasuk huruf dinilai atau tergolong huruf fasih dan ada juga yang tergolong bukan huruf fasih. Adapun yang tergolong huruf fasih maka diantaranya adalah yang disebutkan oleh An-Nazim di sini. Ada 8 huruf di sini. Yang pertama adalah hamzah musahhalah. Hamzah musahhalah dan ini ada dalam riwayat Imam Hafs hamzah musahhalah. Yang wajib dibaca dengan hamzah musahhalah ada berapa tempat? Dalam riwayat Imam Hafs kata yang hamzahnya dibaca tashil ada berapa tempat? Ada berapa kata? Yang wajib. Ada berapa Kasalwa? Dalam riwayat Hafs yang wajib dibaca tashil ada berapa? Ada 1. Kata apa? A'ajami. Yang dibaca menjadi a'ajami. Kalau yang boleh aja ada berapa aja? Bukan wajib, yang boleh tashil. Kemarin dibahas. Ada 3. A'adzakarain, a'allah, a'al'an. Itu yang boleh, bukan wajib. Jadi kalau boleh tashil, boleh tidak tashil. Bagaimana kalau tidak tashilnya? Kalau tidak tashilnya maka dia dibaca mad panjang. Allah al-zakarain al-an. Afi, jangan gangguin AA. AA jangan main HP lagi udah. Gitu, ngeliatin HP itu. Udah. Afi ya, diam dulu. Kemudian di antara tambahannya adalah bahwa di sini kan disebutkan fahiya bainal hamzati wal alif, bahwa yang namanya hamzah musahhalah itu adalah suara di antara hamzah dengan alif. Ini sebetulnya agak kurang akurat. Agak kurang akurat kenapa? Karena apabila yang ditashilnya adalah kasrah, maka suaranya bukan antara hamzah dengan alif, tapi antara hamzah dengan ya mad. Ainak. Lah, kenapa ini yang di Zoom dimatiin? Siapa yang matiin? Kalau yang matiin tadi di Zoom-nya? Afan, jangan sini. Jangan di grup ini. Afan, link Zoom-nya barusan mati. Terus ini apakah ada breakout room atau enggak untuk hari ini? Afan Jidan yang link Zoom hari ini. Karena tadi mati. Host yang matiin tulisannya.
Apakah akan ada breakout room atau enggak ini? Baik. Apabila dia hamzah, tashilnya adalah kasrah, maka yang lebih akurat menyebut hamzah bercampur dengan ya mad. Sebagaimana apabila yang dibacanya adalah hamzah tashil yang dhammah. Hamzah dhammah yang ditashil, maka yang lebih akurat menyebut hamzah tersebut bercampur dengan waw mad. Makanya para ulama berbeda pendapat. Apakah hamzah musahalah ini satu jenis hamzah atau tiga jenis hamzah? Hamzah musahalah ini apakah dinilai satu jenis hamzah yang bisa dibaca fathah, kasrah atau dhammah, atau tiga jenis hamzah masing-masing bercampur dengan huruf maddinya? Begitu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ala kulli hal dalam riwayat Imam Hafs semuanya fathah. Semuanya fathah. A'jami fathah, al-dzakarain fathah, al-an fathah, Allah juga fathah. Sehingga tidak perlu lagi ada pemisahan, ini pun tidak masalah. Tidak perlu lagi ada pemisahan, itu tidak masalah. Baik. Ini berkaitan dengan hamzah. Yang kedua, wa alifin kalya'i idtumalu, dan ada alif yang seperti ya ketika dimiringkan atau ketika miring. Wa thaniyan, maka adapun yang kedua, al aliful mumalah, yaitu yang disebut dengan alif mumalah. Alif apa namanya, Cak? Alif mumalah. Apa itu alif mumalah? Apa itu alif mumalah? Alif yang miring suaranya ke arah ya maddiyah. Mumalah itu. Wa haqiqatuha, dan hakikatnya adalah ayun habil fathatil lati qoblal alif nahwal kasrati. Maka hakikatnya adalah membuat fathah menjadi condong, membuat fathah yang terletak sebelum alif condong atau miring ke arah kasrah. Jadi fathahnya condong ke arah kasrah dan alifnya condong ke arah ya mad. Jadi kalau misalnya kita gambarkan begini, nah misalnya ini fathah, ini kasrah, fathah atau alif, kasrah atau ya maddiyah, yaul mad. Maka yang disebut dengan imalah adalah memiringkan fathah ke arah kasrah. Jadi di sini kurang lebih. Nah, ini adalah imalah. Namanya imalah. Miring suaranya. Kalau fathah suaranya apa? A. Kasrah suaranya apa? I. Maka imalah suaranya apa? E. Ini huruf vokal. Berarti ini membicarakan huruf vokal dalam bahasa Arab. Allati qoblal alifi nahwa al-kasrati fatakhrujul alifu, maka si alif keluar bainal alifi wal ya'i, maka suara alif keluar menjadi suara baru yang berada di antara alif dan juga ya. Wahadha, dan permasalahan ini sawaun kanatil imalatul kubra au sughra, maka secara hakikat sama saja mau imalahnya itu kubra ataupun sughra. Jadi imalah ada dua, ada imalah kubra, ada imalah sughra. Suara e yang barusan kita sebutkan, maka ini yang disebut dengan imalah kubra. Imalah apa, Fi? Kubra. Imalah kubra. Suaranya apa? Ja. Suara imalah kubra apa? E. Suara imalah kubra apa? E.
Dan ini dalam riwayat Hafs ada cuma di satu kata. Di kata apa? Kata majreha. Bismillahi. Lanjutin. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Di sini dibaca dengan imalah. Di sini dibaca dengan imalah. Bukan majroha, juga bukan mujroha, tapi majreha. Bismillahi majreha. Ini disebut dengan apa? Imalah apa aja? Disebut aja. Imalah. Imalah apa ini? Imalah. Imalah apa? Imalah apa ini? Kubro. Imalah kubro suaranya apa aja? Nah, ini namanya imalah kubro. Yang kedua ada namanya imalah sugro. Di mana imalah sugro suaranya? Antara imalah kubro dengan fathah. Jadi kalau imalah sugro miringnya sedikit. Di sini kurang lebih berarti kalau digambarin di garis. Nah, berarti di sini kurang lebih. Inilah imalah sugro. Bagaimana suara imalah sugro antara a dengan e? Sebagian ulama mengatakan suaranya e. Kayak kita mengucapkan apel. Apel, e. Ini sebagian ulama bilang begitu. Contoh, wadduha wal-laili idza saja. Ini sebagian ulama. Ulama yang lain mengatakan enggak begitu. Enggak 100%. Tapi suaranya itu a yang miring ke e. Suaranya gimana? Gitu. Antara a dengan e. Wadduha wal-laili idza saja. Begitu, antara a dengan e. Ini suaranya beda. Imalah sugro ini untuk zaman sekarang para ulama berbeda pendapat mengenai mana suara yang paling akurat. Karena dia menyimpangnya sedikit, dari fathah itu menyimpangnya sedikit, enggak terlalu banyak. Disebut juga nama lain dari imalah sugro adalah apa nama lain imalah sugro? Taqlil. Taqlil. Atau imalah baina-baina. Atau baina-baina. Taqlil. Kenapa disebut taqlil? Dari kata kecil. Taqlil itu dari kata sedikit, afwan. Taqlil dari kata sedikit. Aja, kenapa kamu? Dari kata qalil. Dari kata qalil. Qalil itu apa? Sedikit. Qalil itu hanya sedikit. Kathir banyak. Qalil sedikit. Kathir banyak. Kalau besar apa? Kabir. Kalau kecil? Shaghir. Taqlil dari kata qalil. Qalala yuqalilu taqlilan. Membuat jadi sedikit. Kenapa disebut taqlil? Karena miringnya sedikit. Boleh disebut imalah sughra. Boleh disebut taqlil. Kalau imalah kubra namanya imalah kubra. Imalah kubra atau imalah saja, imalah doang. Jadi boleh disebut imalah kubra, boleh hanya disebut juga imalah aja. Jadi kalau misalnya ada ulama yang mengatakan baca dengan imalah, maka artinya imalah kubro. Kalau baca dengan taqlil, maka artinya imalah sughro.
Begitu. Pertanyaan dalam riwayat Imam Hafs, ada nggak imalah sughra? Taqlil ada nggak? Apakah dalam riwayat Imam Hafs ada taklil atau tidak? Ada nggak dalam riwayat Hafs taklil? Selalu ada nggak taklil di riwayat Imam Hafs? Nggak ada. Ahsan, nggak ada. Nggak perlu ragu. Kalau bilang nggak ada, nggak ada. Tidak ada taklil dalam riwayat Imam Hafs. Taklil itu salah satu ciri khas dari riwayatnya Imam Warsh. Taklil adalah salah satu ciri khas dari riwayatnya Imam Warsh. Imam Warsh, ulama asal mana Imam Warsh? Beliau berasal dari mana? Dari Mesir. Belajar ke siapa Imam Warsh? Jadi perawinya siapa? Warsh perawinya siapa? Mas Zidan? Imam Nafi' Al-Madani. Baik. Ini adalah imalah dan taklil. Maka di sini disebutkan wadzalika, maka kata yang diimalahkan adalah di antara, bukan di antaranya. Kalau dalam riwayat Hafs cuma satu. Wadzalika majreha, yaitu pada kata majreha saja. Dalam riwayat Imam Hafs hanya ada satu kata yang diimalahkan. Riwayat yang lainnya banyak. Riwayat yang lainnya banyak. Memang rata-rata riwayah-riwayah yang berasal dari Kufah. Qiraat Kufiyun ini banyak imalah. Qiraah Kufiyun. Imam Hamzah, Imam Kisai, Imam Khalaf itu banyak imalah. Termasuk Imam Syu'bah, saudara seperguruannya Imam Hafs. Itu pun banyak imalah. Seperti misalnya kalau Imam Syu'bah ada kalimat adraka yang dibaca adreka. Ro'a dibaca re'e. Kalau yang lain wadduhe walaili idza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qale. Ada yang lain qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas misalnya. Atau misalnya la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, dalam riwayat yang lain ada banyak imalah, tapi dalam riwayat Imam Hafs cuma ada satu imalah di kata majriha. Begitu. Ini adalah huruf far'i yang kedua. Apakah ada yang tanyakan? Bab imalah. Silakan kalau ada yang tanyakan. Bab imalah ada yang tanyakan? Yang di Zoom? Tidak ada? Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Wa tsalitsan, huruf yang ketiga. Huruf far'i yang huruf far'i yang keberapa sekarang? Yang ketiga. Mana ada begitu? Wa tsalitsan, yang ketiga. Baca aja. As-sadu kazzai. As-sadu kazzai. Ya. Lanjutin. Apa ini? Zayan. Wadzalika. Kenapa Qaf bacanya itu zal jelas? Kamu udah minus. Minus kamu itu berarti minus kamu. Aduh, bocah umur segini udah minus, repot. Kebanyakan pegang HP kamu. Masa nggak jelas itu wadzalika nggak jelas?
Ini aja masih jelas nggak pakai kacamata. Wadzalika bi khalti sauti sadi bi sauti zai bihaitsu yasiru sautuhu ka sauti dha'i al-amiyati fi biladi Misri wasyam. Fi biladi Misra wasyami. Dan yang ketiga adalah sod seperti suara zai. Huruf sod yang suaranya seperti zai. Apa sih artinya suara sod seperti zai itu? Wahwa yaitu ismamus sodi. Yaitu mengismam huruf sod. Pertanyaan, apa ismam di sini? Kasalwa. Ismam di sini artinya apa? Ahsan. Mencampur, bukan memonyongkan. Penting. Banyak orang mengira sod bercampur suara zai itu dimonyongin. Ihdinaz zira, itu kekeliruan dalam memahami kitab. Ismam di sini bukan monyong, tapi mencampur. Kalau secara bahasa ada nggak ya makna mencampur? Tapi kalau secara istilah mencampur, bukan memonyongkan. Kita lihat di kamus. Gak ada. Ini kamus apa ini? Ada nih. Kamus Mu'asirah. Di dalam kamus Mu'asirah disebutkan bahwa ismam itu maknanya ada 3. Yang pertama waqaf dengan waqaf tidak dengan sukun juga tidak dengan raum. Itu namanya ismam. Ketika dhammah yang pertama. Yang kedua yaitu al-isyarah bisyafataini ila dhammah, yaitu mengisyaratkan bibir ketika dhammah, ya, seperti apa misalnya la ta'manuna. Yang ketiga apa ini? Sabghu sautil lughawi. Nah, ini mencampur suara huruf. Jadi ada 3 makna ismam itu. Suara ismam itu ada 3, makna ismam itu ada 3. Pertama, waqaf dengan memonyongkan ketika dhammah, itu ismam yang pertama. Ismam yang kedua maknanya apa? Memberikan isyarat dengan memonyongkan bibir ketika misalnya dilata manuna, bukan ketika waqaf, ya, ketika sukun berarti. Dan yang ketiga ini mencampur suara. Ismam di sini yang mana? Yang makna ketiga tadi, mencampur suara. Jadi jangan mentang-mentang ada istilah ismam disamakan dengan ismam la ta'manna. Itu adalah ghalata, waham, kekeliruan, pemahaman yang keliru. Tapi itu cukup banyak. Bahkan di sebagian pengajar masih ada yang menjelaskan seperti itu. Itu kekeliruan. Yaitu mencampur as-sod, suara sod, zayan, dengan suara zai. Mencampur suara sod dengan suara zai. Gimana aja? Sod dicampur zai. Wadzalika dijelasin lagi di sini, wadzalika yaitu bi khalti sauti sodi, yaitu dengan mencampur suara sod bi sauti zai, dengan suara zai. Jadi di sini disebutin ismamu sodi zayan. Apa sih ismamu sodi zayan itu? Yaitu mencampur suara huruf sod dengan suara zai. Dijelasin lagi. Khawatir keliru kan? Ya. Sehingga bihaitsu yasiru sautuhu, sehingga suaranya itu menjadi kasauti dha'il amiyah, seperti suara huruf dha yang awam, amiyah. Amiyah mana? Fi biladi Misra, di Mesir, wasyam, dan juga Syam. Kalau boleh ditambahin satu lagi, wal Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau ngomong zo gimana? Zolim. Ya, orang Indonesia kan? Pengajar bahasa Arab aja
Hadhihi nazoroh. Nazoroh. Ya, banyak pengajar bahasa Arab begitu kan? Nazoroh. Nazoroh. An-nazofatu minal iman. An-nazofatu minal iman. Zolim. Zolim. Zulumat. Zulumat. Itulah dho'amiyah. Bukan dho' fasih. Makanya kalau ada guru bahasa Arab yang masih begitu, agak kurang, apa istilahnya, kurang greget gitu ya. Kayak misalnya ada orang ngajarin bahasa Inggris, tapi mengucapkan kata-kata tertentu enggak sesuai pronunciation-nya, misalnya si, he, si, it, nah, kurang enak. He, she, harusnya kan pakai shin, she, it, bukan he, si, it, nah, enggak enak. Begitu. Nah, jadi kurang greget. Makanya kalau antum ngajar bahasa Arab, gunakan pronunciation yang tepat. Jangan nazoroh, nazofah. Tapi nazoroh, nazofah. Kecuali kalau memang itu hurufnya shad yang bercampur dengan zai. Ya. Wa hadzal harfu, huruf ini yu'addu far'iyan, digolongkan sebagai huruf far'i, terhitung tergolong sebagai huruf far'i, li'annahu, karena huruf ini yumziju baina sautais, baina sautai, yaitu karena huruf ini mencampur dua suara, apa? Shad dan zai, ngeblender dua suara shad dan zai. Kan sudah kita bahas, huruf far'i adalah huruf yang lahir dari suara dua huruf asli. Apa huruf asli pertama? Shad. Apa huruf asli kedua? Zai. Huruf asli pertamanya shad, huruf asli keduanya zai. Bagaimana jadi suaranya? Shad bercampur dengan zai. Kalau digambarkan, bahasa gampangnya begini. Suara shad ishmam zai itu adalah shad yang jahar. Shad yang jahar. Atau boleh juga sebut dengan kalimat yang lain, apa? Zai yang shad yang jahar atau zai yang itbaq. Sama aja hasilnya. Mau disebut shad yang jahar boleh, mau disebut zai yang itbaq juga boleh. Saya nggak bisa. Afan yang di Zoom yang tidak berkepentingan mohon. Boleh disebut shad yang jahar. Berarti kalau shad yang jahar sifatnya apa saja? Jahar, rakhawah, isti'la, itbaq. Ya kan? Kalau zai yang itbaq, apa sifat zai? Jahar, rakhawah. Karena dia itbaq, istilah dan itbaq sama aja kan? Itbaq. Jadi sama aja. Mau disebut shad yang jahar huwa, mau disebut zai yang itbaq juga huwa. Huwa. Eta keneh kalau kata orang Sunda. Eta keneh. Itu juga. Jadi sama saja. Huruf yang keluar dari makhraj shafir dan sifatnya itu jahar, rakhawah, isti'la dan itbaq. Itu aja. Huruf yang keluar dari makhraj shafir dengan sifat jahar, rakhawah, isti'la dan itbaq. Kalau shad, as, itbaq tapi hams. Kalau zai, jahar tapi istifal. Maka huruf ini, huruf campuran ini adalah az. Gimana suaranya? Az. Gimana aja suara huruf campuran shad dengan zai? Az. Kayak orang Indonesia bilang zo yang salah. Zo. Banyak orang bilang zo kan? Padahal dia zo. Tapi banyak yang mengucapkannya zo. Padahal zo. Maka bedakan antara zo dengan shad. Ishmam.
Sod ismam atau sod ismam zai. Sod bercampur dengan zai. Ini dho, berarti kalau dalam suara yang lebih akurat itu D, Z, H, A. Dho. Nah kalau ini langsung Z, H, A. Zo. Gara-gara dalam bahasa Indonesia huruf dho adalah ini, kan bahasa Indonesianya dho ini kan, akhirnya orang mengucapkan sesuai dengan tulisan zo. Padahal kurang tepat ini. Secara suara huruf dho ini begini. Karena ada DZ. Kenapa ada DZ-nya? Ini menunjukkan sama seperti zal. Tapi tebal, ada haknya untuk menunjukkan tebal. Karena hak itu dalam bahasa Indonesia bisa jadi tebal. Oh, gara-gara zoom tadi. Nah, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia lebih akurat DZ dulu. Kenapa? Untuk menyamakan dengan zal, baru dihakkan. Hak ini kan tebal. Kan kalau dalam bahasa Indonesia hak itu tebal. Allah. Allah. Cuma yang resmi secara tulisan memang begini. ZHA. Makanya banyak orang baca zo menjadi zo. Karena kalau kita suarakan ini, sebenarnya suaranya dia zo. Cuma enggak. Jangan sampai gara-gara terjemahan kita salah baca huruf zo. Jadinya zo gara-gara terjemahan kan? Begitu. Adapun huruf zo adalah sod yang bercampur zai. Pertanyaan, ada tidak dalam riwayat Hafs zo ini? Huruf zo, eja, huruf zo ada dalam riwayat Hafs enggak? Enggak ada. Ada dalam riwayat yang lain, contohnya kata sirat. Dalam riwayat yang lain baca ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau kalau di sini di syarah dijelaskan nahwu wa dzalika nahwu, dan di antara contohnya seperti kata asdaq yang dibaca azdaq. 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 Makanya hati-hati jangan sampai mengubah huruf dha menjadi suara zo. Karena ini sudah beda huruf. Zo itu sod pakai titik sempurna di bawah ya. Bukan titik doang tapi benar-benar kalau pakai titik itu dod. Jadi pakai bulatan. Zo ini zo, ini zo, dua huruf yang beda. Berarti kalau misalnya ada orang baca zo dengan suara zo, lahan apa? Lahan jali, lahan khafi? Lahan jali. Misalnya ada orang baca minaz zalimin dengan minaz zalimin, lahan jali itu kalau dalam Al-Quran. Mengubah huruf, dia mengubah zo menjadi zo. Dua huruf yang berbeda. Begitu. Jadi hati jangan sampai keliru karena dia adalah dua huruf yang berbeda. Allahu a'lam bissawab. Baik, ini adalah huruf far'i yang ketiga. Sod yang bercampur dengan zai atau ismamus sodi zayan. Ismamus sodi zayan. Mengismamkan sod dengan zai. Begitu. Ada yang didiskusikan? Disilakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Bait berikutnya. Wal ya'i kal wawi. Dan huruf ya yang bercampur dengan waw. Kaqila seperti pada kata qila. Ja, yang keempat. Apa aja yang keempat? Coba baca. Yang keempat. Baca, apa ini? Warabi'an. Ismamul. Wawan.
Ismamul ya'i wawan. Mencampur ya dengan si wawan. Mencampur ya dengan waw. Ismamul ya'i wawan, apa yang dimaksud dengan mengismamkan ya menuju waw itu? Dijelasin lagi di sini. Bukan asal monyong-monyong doang. Memang benar waw itu ada monyongnya, tapi di sini dijelaskan wahwa artinya adalah, ini apa aja bacanya? Khaltul kasrati, mencampur suara kasrah fi awalil fi'li, mencampur suara kasrah pada awal fi'il, bid-dhammati, dengan dhammah. Maksudnya apa di sini mengismamkan waw dengan ya? Mencampur suara fa fi'il. Fa fi'ilnya itu mencampur antara kasrah dengan dhammah. Dalam kasus ini qila, mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya qaf. Apa harokatnya? Kasrah. Bagaimana tadi katanya caranya? Dicampur dengan waw. Gimana cara mencampur ya dengan waw? Ja, gimana cara nyampur kasrah ke dhammah? Dicampur sama dhammah. Suaranya i tapi ada dhammahnya. Gimana? Kak Salwa dulu praktek gimana? Saya nggak bisa lihat juga. Nggak bisa lihat. Coba kayak gimana? Suaranya memang beda. Coba kayak gimana? Prakteknya dulu gimana dulu? Waktu praktekin qila, si'a dan seterusnya. Waktu talaqi asyrah. Gimana? Oh, berarti dhammah dulu ya. Dhammah dulu. Perhatikan di sini. Mimma kasra ibtidaihi. Mimma kasra ibtidaihi. Memulai dari kasrah. Kata Al-Imam At-Tibi. Yang caranya adalah memulai dari apa yang dikasrahkan. Asyammu dhamma, baru setelah itu mengismamkan dhammahnya. Berarti kasrah dulu, bukan dhammah dulu. Kalau kata Syekh Allamah At-Tibi. Bukan dhammah dulu. Kalau kita bacanya qila, sui'a, dhammah dulu atau kasrah dulu? Dhammah dulu. Tapi di sini sampaikan apa? Mimma kasrab tidaihi. Menjadikan kasrah sebagai permulaannya. Asyammu dhammah, baru setelah itu diismamkan dengan dhammah. Maka di sini sampaikan wajuz'un. Wajuz'ul kasrati muqaddamun. Dan unsur kasrahnya itu harus di depan. Harus di depan. Wa yastatbi'u dzalik, dan setelah itu mengiringi dari ucapan kasrah tadi khaltul ya'i ba'daha bil wawi, baru mencampur suara ya dengan waw. Syuyu'an la ifrazan. Syuyu'an la ifrazan. Syuyu'an, mengikuti. Syuyu'. Syuyu' itu mengiringi artinya. Ifrozan itu memisahkan. Jadi kalau secara bahasa, syuyu' artinya mengiringi. Ifroz artinya memisahkan. Betul enggak? Oh, salah. Ifroz, faraz, dari kata faraz. Betul, memisahkan.
mengisolasi, memberikan pagar. Maksudnya apa? Nah, cara baca yang dijelaskan oleh Alamah At-Tibi di sini artinya cara baca syuyu', ismam syuyu', ismam yang mengiringi. Jadi si ismamnya itu di belakang kasroh. Kasroh dulu baru ismam. Bukan memisahkannya, tapi diiringi. Kayak gimana caranya? Begini kurang lebih, jangan perhatikan. Asalnya katanya apa? Qila. Maka cara bacanya kasroh dulu. Gimana? Qila. 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 Kasroh dulu. Diiringi terus. Qila. Qila. Si'a. Si'a. Kalau cepat ya qila. Si'a. Qila. Si'a. Itu namanya apa? Syuyu'. Mengiringi. Jadi si ismamnya itu terus mengiringi kasrah. Si ismamnya terus mengiringi kasrah. Wahada cara syuyu' ini huwa zahir, yaitu cara yang dijelaskan atau yang tampak min kalami Syatibi. Cara seperti inilah yang tampak dari perkataannya Imam Asy-Syatibi. Jadi cara ini didukung oleh siapa? Imam Asy-Syatibi. Wa alaihi syarhus Sakhawi. Dan juga yang dipegang oleh syarahnya Imam As-Sakhawi. Termasuk yang disebutkan di apa? Yang disebutkan di sini di matan. Yang dipilih oleh Alamah At-Tibi. Syuyu' mengiringi ismamnya sepanjang kasrah. Si'a. Qila. Waqila, ada juga ulama yang mengatakan bal huwa khaltu dhammatin bikasratin ifrazan la syuyu'an. Bahkan yang tepat, kata pendapat kedua ini, adalah mencampur dhammah dengan kasrah. Mencampur dhammah dengan kasrah ifrazan, dengan cara memisahkannya. La syuyu'an, bukan dengan mengiringinya. Wa juz'ud dhammati muqaddamun, dan unsur dhammahnya di depan saja sedikit. Wa huwa, dan ini merupakan al-aqal. Nah, wa huwal aqal. Oh ya, wa huwal aqal, dan si dhammahnya itu diucapkan sedikit saja. Dan unsur dhammahnya hanya sedikit. Wa yalihi juz'ul kasrati, baru setelah itu diucapkan unsur kasrahnya wahwal akthar, dan pengucapan kasrahnya itulah yang lebih banyak. Jadi bagaimana? Sedikit saja. Qila, si'a. Contohnya begitu. Karena sedikit saja. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Atau misalnya wasiqo. Kalau yang syuyu' siqo. Wa man thamma tamahhadat al-ya'u. Kadza dzakarahul Ja'bari, dan inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ja'bari. Maka dalam keadaan seperti ini, ya-nya pun menjadi murni. Ya-nya menjadi apa? Murni. Murni kan jadinya kan? Tui. Jadi kasrah beneran, murni. Dipisah antara ismam dengan ya. Antara dhammah dengan ya-nya itu dipisah. Yang satu dhammah, ku. Kedua kasrah, i, tuila. Sedangkan yang pertama dicampur. Tuila. Begitu. Maka ada dua cara. Ismamnya di sini mencampur dan memisahkan. Kalau beranggapan dhammahnya di awal berarti dipisah. Kalau beranggapan kasrohnya di awal berarti dicampur. Ini pendapat siapa yang kedua ini? Wa kadza
Kadza dzakarahu al-Ja'bari. Maka inilah pendapatnya Al-Imam Al-Ja'bari wa ghairuhu, dan juga ulama selain beliau. Wantasara lahul 'allamatu Ibrahim Al-Marghani, dan dikuatkan pendapat ini oleh Allamah Ibrahim Al-Marghani fi kitabihi, dalam kitab beliau Nujumut Tawali', An-Nujum At-Tawali'. Demikian pula dikuatkan oleh Allamah Ali Ad-Dabba'. Dikuatkan juga pendapat ini oleh Allamah Ali Ad-Dabba' fi kitabihil Idha'ah, dalam kitab beliau Al-Idha'ah. Wadzalika nahu, dan contohnya diantaranya adalah qila yang dibaca qila atau qila, wasiqa yang dibaca wasiqa atau wasiqa, wa ghairihima, dan juga selainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ghairuhuma. Khair. Ada yang ingin disampaikan sampai di sini? Disilakan. Jadi cara mengismam ya ke dalam waw ada dua cara. Cara yang pertama adalah asy-syuyu' la ifrazan. Syuyu'an la ifrazan. Diiringi, dicampur, tidak dipisahkan. Bagaimana caranya yang syuyu'? Yang dicampur kayak gimana? Si'a, qila, wasiqa. Itu yang dicampur. Syuyu' namanya. Kalau ifraz dipisah. Gimana yang dipisah? Qila, sui'a, wasiqa. Ya-nya murni, tidak ada campuran. Jadi memisahkan waw ya. Kalau ada yang nanya, kok bisa dibaca seperti itu? Karena kalau kita belajar shorof ini, misalnya kata qila, aslinya berasal dari kata apa? Qawala. Makanya masdarnya al-qawl, qawlan, qawala. Karena berat diubah oleh orang-orang Arab menjadi qala. Ketika dia binanya majhul, maka diubah menjadi apa? Kuwila. Kuwila. Ya kan? Bina majhul kuwila. Cuma berat bagi orang Arab, maka waw kasrohnya diganti ya menjadi qila. Nah, untuk menunjukkan di sini aslinya adalah kasroh, diapain? Diismamkan. Untuk menunjukkan di situ ada aslinya kasroh kuwila. Kuwila atau kuwila. Untuk menunjukkan bahwa dia itu aslinya sebenarnya waw kasroh, bukan ya mad. Kuwila menjadi qila. Begitu, wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanyakan sampai sini? Disilakan. Betul. Yang mana? Ya, ini babnya bab i'lal. Bagaimana mengubah huruf-huruf tertentu atau bagaimana kita mencari alasan dari setiap perubahan sharaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada tanyakan kembali, silakan.
Ada tanyakan? Cukup? Baik. Kita lanjutkan. Huruf yang berikutnya yang kelima, wal aliful lati taraha fukhimat. Huruf alif yang engkau lihat dia ditebalkan. Wa khamisan, dan yang kelima adalah al aliful mufakhamah, yaitu alif yang tebal. Alif mufakhamah. Apa maksudnya? Fahiya diddul alifil mumalah. Maka yang disebut alif mufakhamah itu adalah lawan dari alif mumalah. Kenapa disebut lawan dari alif mumalah? Lianna, karena al-imalata, disebabkan imalah itu yu'khadhu bil alifi fiha nahwal ya'i. Karena ketika terjadi imalah, maka alif akan didorong ke arah ya. Wat tafkhim, sedangkan tafkhim yu'khadhu biha nahwal waw. Sedangkan tafkhim menggiring alif ke arah waw. Membawa alif ke arah waw. Jadi kalau imalah itu membawa alif ke arah ya, adapun tafkhim membawa alif ke arah waw. Begitu. Wadzalika, yaitu bi ayyunha, yaitu dengan mencondongkan bil fathatil lati qablaha nahwa dhammati, yaitu dengan mencondongkan suara fathah yang berada sebelum alif nahwa dhammati, ke arah dhammah. Fatakhruju hiya, sehingga si fathah atau si alif itu keluar bainal wawi wa bainal alif, di antara waw dan juga alif. Ini disampaikan oleh, atau beliau mengambil perkataan ini dari perkataan siapa? Nomor 4, Syarh Kitab As-Sibawayh, yaitu penjelasan dari kitabnya Imam Sibawayh Lis-Sirafi, oleh Al-Imam As-Sirafi. Namun tidak benar-benar masuk ke dalam waw, tidak benar-benar masuk ke dalam dhammah. Dari sisi apa? Yang pertama, bahwa alif yang tebal tidak dibaca dengan cara memonyongkan bibir seperti dhammah. Makanya nggak benar masuk ke dalam dhammah. Alif yang tebal itu nggak monyong. Walaupun mendekat ke suara dhammah, tapi alif tebal nggak monyong. Mulut tetap terbuka. A dibuka menjadi O. Dengan cara apa? Dengan cara, kalau kita pakai penjelasan ilmu fonetik zaman sekarang, sebetulnya penjelasan ini kan penjelasan ulama zaman dulu ya, yang menjelaskan fenomena bunyi berdasarkan banyakan lewat rasa. Rasa-rasanya alif tebal itu kecampur sama waw gitu kan. Rasa-rasanya. Apabila kita lihat dari gerakan pangkal lidah, kita katakan ya. Kenapa? Karena saat mengucapkan waw atau dhammah, pangkal lidah naik. Sehingga saat kita mengucapkan alif tebal, pangkal lidah naik, oke. Dia mirip waw dari satu sisi. Namun yang mesti diingat bahwa huruf-huruf tebal itu bukan hanya sekadar melihat naiknya pangkal lidah. Ada berapa ciri gerakan di mulut kita untuk membedakan huruf tebal dan huruf tipis? Ada 3, bukan cuma naiknya pangkal lidah saja. Jadi kalau misalnya ini lidah kita yang tipis, nah ini lidah huruf tipis nih. Lidah huruf tipis itu begini kan, misalnya. Lidah huruf tipis itu begini, relax. Lidah kita begini, relax. Tapi lidah huruf yang tebal itu ada 3 pembedanya. Pertama dari siapa? Yang pertama dari cekungan di tengah lidah. Yang kedua dari si naiknya pangkal lidah. 2 proses ini disebut dengan velarisasi. Dan jangan lupa juga ada tekanan katup epiglotis pada faring. Dogd, ada tekanan pada faring yang disebut faringalisasi. Nah,
3 poin ini yang selalu harus kita ingat ketika mengucapkan huruf tebal, termasuk alif yang tebal. Termasuk alif yang tebal. Jadi sebetulnya tidak semata-mata bercampur dengan waw alif tebal itu. Maka yang lebih akurat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Imam Sibawayh atau pensyarah kitab Sibawayh, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka para ulama terdahulu, maka kalau kita ingin menilai secara akurat, alif tebal itu bukan bercampur dengan waw, tapi bercampur dengan huruf tebal yang ada sebelumnya. Huruf tebal yang berada sebelumnya, itu lebih akurat. Jadi alif itu suaranya bukan bercampur dengan waw, tapi bercampur dengan suara huruf tebal yang terletak sebelumnya. Kenapa? Karena kalau bercampur dengan waw, khawatirnya ada orang yang mengira harus monyong. Oh, kalau misalnya fathah tipis A dicampur ke waw jadinya O. Padahal fenomena tafkhim dalam bahasa Arab, itu tidak sama dengan huruf O dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa di luar Arab. Jadi nggak ada dalam bahasa Arab itu O. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf O. Dalam bahasa Arab tidak ada huruf O. Makanya dalam sebagian kitab atau dalam banyak kitab lah disebutkan, justru di antara kekeliruan mengucapkan alif tebal adalah memonyongkannya. Atau mengubahnya menjadi O. Justru itu lahan. Mengubah alif tebal menjadi suara O itu lahan. Maka secara teori akan lebih baik apabila tidak disebut bercampur dengan dhammah atau bercampur dengan waw. Kenapa demikian? Karena kalau kita sebut bercampur dengan dhammah atau bercampur dengan waw, dikhawatirkan akan ada orang yang mengira alif dibaca dengan monyong yang tebal itu. Padahal tidak. Makanya tadi saya sampaikan yang lebih akurat, yang lebih presisi, maka kita katakan alif tebal adalah suara alif yang bercampur dengan suara huruf sebelumnya. Jadi ketebalannya itu sama dengan suara huruf sebelumnya. Sehingga kalau kita mengucapkan huruf dhad fathah, lidahnya seperti ini, ya sudah, alif bercampur di sana, lidahnya seperti itu, berarti do. Nggak perlu kita katakan bercampur dengan waw, karena malah menjadi rancu kalau kita katakan bercampur dengan waw, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama terdahulu. Baik, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tadi disampaikan bahwa yang namanya alif imalah, tadi disampaikan bahwa yang namanya alif tafkhim itu lawan dari alif imalah. Alif mufakhamah lawan dari alif mumalah. Kalau begitu fa in qala qail, kalau misalnya ada yang berkata atau bertanya, famal aliful maftuhatul asliyah hina id. Terus yang disebut alif asli yang fathah itu kayak gimana suaranya? Kalau misalnya alif mufakhamah lawan dari alif mumalah, lah terus yang alif asli kayak gimana? Qulna, maka kata beliau mengatakan, Dr. Rihab Muhammad Mufid Syakhoki mengatakan, al aliful maftuhatul asliyatu, adapun alif fathah yang asli, hiyallati yu'ta biha baina manzilatain, yaitu alif yang terletak di antara dua posisi. Bainat tafkhimi wa bainal imalah, yaitu di antara suara tafkhim dan suara imalah. Itulah alif asli kata beliau. Alif apa namanya? Alif atau fathah mutawassit. Fathul mutawassit berarti al-alif al-mutawassithah. Karena alif kan mengikuti fathah ya. Bahkan fathah itu sebetulnya anaknya alif. Sama-sama huruf vokal. Maka dapat kita simpulkan baik fathah ataupun alif, ini ada beberapa macam suaranya dalam bahasa Arab. Ada apa? Ada fathah
atau alif mutawassithah. Alif mutawassithah. Inilah yang asli, pertengahan. Inilah aslinya. Ada lagi alif mufakhamah atau fathul mufakham. Mufakhamah. Mufakhamah. Kemudian mumalah. Yang mumalah ini juga terbagi menjadi dua. Mufakhamah pun terbagi menjadi dua kan? Kenapa? Karena kadang bertemu dengan huruf isti'la, kadang bertemu dengan huruf itbaq, dan ini suaranya beda. Nggak akan sama. Membaca qala dengan dhalin beda. Nggak mungkin kita baca gini, waladhdallin. Nggak mungkin begitu. Iya kan? Pasti ngikutin ketebalan dhad. Itbaq. Mumalah ada dua juga. Kubra dan sughra. Nah, inilah huruf fathah atau vokal fathah dalam bahasa Arab. Jadi ada berapa di sini? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Allahu ta'ala a'lam. Dan yang pertengahan yang mana? Ini yang asli. Yang asli itu di tengah. Yang asli itu di tengah. Sebetulnya ada satu lagi. Cuma dia bukan yang fasih. Apa namanya? Fathah atau alif? Apa istilahnya? Fathul mutasyaddid atau apa ya? Fathul mutasyaddid atau musyaddadah. Al-fathus syadid. Fathus syadid berarti musyaddadah. Alif musyaddadah. Atau alif syiddah. Cuma beda sama tasdid. Ini jangan diartikan tasdid, jangan diartikan sifat syiddah ya. Beda lagi. Apa itu fathus syadid? Fathus syadid atau alif musyaddadah itu adalah fathah yang membuka mulut lebar-lebar. Membuka mulut lebar-lebar. Cuma para ulama mengatakan ini bukan bahasa yang fasih. Kalau yang di atas itu bahasa fasih, ini bukan bahasa fasih. Bahkan Ibnu Jazari mengatakan ini adalah fathul ajam. Fathahnya orang-orang non-Arab. Kata Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Fathus syadid. Fasyadidu, kata Ibnu Jazari, huwa nihayatu fathis syakhsi famahu bidzalikal harfi. Jadi kata Ibnu Jazari, fathah syadid itu adalah membuka mulut selebar-lebarnya ketika mengucapkan fathah. Kata Ibnu Jazari, wala yajuzu fil Qur'an, dan tidak boleh mengucapkan fathah seperti itu dalam Al-Qur'an. Makanya enggak sepakat saya kalau ada metode yang a'udzubillah, karena nggak boleh dalam baca Al-Quran membuka fathah lebar-lebar, itu namanya fathus syadid. Tidak boleh. Bal huwa ma'dumun fi lughatil Arab. Bahkan fathah begitu mah nggak ada dalam bahasa Arab. Kata Al-Imam Jazari. Jangankan baca Quran, bahasa Arab sehari-hari aja nggak ada. Kata siapa? Al-Imam Ibnul Jazari. Wa inna ma yujadu fil lafdhi ajam. Kata Ibnul Jazari, ada fathah model begitu cuma di luar Arab. Di mana misalnya al-faras wala siyama ahla Khurasan.
di Faris, di Persia, terutama orang-orang Khurasan kata beliau. Ada katanya fathah model begitu. Tapi di Arab gak ada. Maka jangan ucapkan a, ba, ta. Bahkan ada yang mengatakan harus masuk 3 jari. Iya. A, ba, ta. Masya Allah. Gak ada fathah begitu. Kata Ibnu Jazari gak ada. Jadi fathul Arab itu apa? Wa fathu mutawassit. Kata Ibnu Jazari fathahnya fathah mutawassit. Pertengahan. Inilah fathah yang asli atau muraqqaqah. Kita bahasa lainnya adalah muraqqaqah, fathah tarqiq. Muraqqaqah. Ini fathul mutawassit, fathul muraqqaqah. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Kata Ibnu Jazari di masa beliau, cerita lagi nih masalah Fathul Syadid. Wa huwal yaum, hari ini kata Ibnu Jazari, zaman dulu, maksudnya hari ini zaman dulu ya. Wa huwal yaum fi ahli ma wara an-nahar aidan. Nah, kata beliau katanya hari ini juga sama nih. Cara baca seperti ini diamalkan oleh negeri-negeri wara an-nahar. Ma wara an-nahar itu Transoksiana. Saya salah nyebut gak? Transoksiana. Pokoknya negeri-negeri zaman sekarang tan. Itu namanya Mawaro an-Nahar. Kazakhstan, Uzbekistan, Dagestan. Pokoknya yang tan itu namanya negeri Mawaro an-Nahar. Kata beliau, kata Imam Al-Jazari, karena beliau pernah diasingkan di sana. Kata beliau, ini kata yang terjadi di negeri Waro an-Nahar, Mawaro an-Nahar. Walama jarat taba'uhum ya alaihi fi lugatihim, karena mereka terbiasa mengucapkan a itu di dalam bahasa mereka, ista'maluhu fil lughatil arabiyyah, maka mereka pun pakai fathah itu ketika ngomong bahasa Arab. Wajaru alaihi fil qiraah, dan ternyata mereka pun ketika baca Quran begitu juga cara bacanya, ya. Wa faqahum ala dzalika ghairuhum wa antaqala dzalika anhum hatta fasha fi aktsari bilad. Maka kata jadi, nah gara-gara itu banyak orang-orang yang kemudian ngikutin. Dikira itulah bacaan Al-Quran yang benar. Maka tersebarlah fathah ini, fathah syadid tadi. Kata jadi, dilanjutkan lagi, wa huwa mamnu'un minhu fil qiraah. Padahal sebetulnya ini dilarang ketika membaca Al-Quran dalam qiraat manapun. Kama nassa alaihi a'immatuna wa hadha huwa tafkhimul mahad. Ya. Sebagaimana yang telah ditegaskan secara tekstual, ya, secara tekstual oleh para ulama kita, begitu. Wallahu taala a'lam. Dan fathah juga kadang disebut, dan fathah syadid juga kadang disebut at-tafkhim. Cuma udah enggak selesai lah. Baik. Intinya ada fathus syadid, fathah yang membuka mulut lebar-lebar. Ya, membuka mulut lebar-lebar. Nihayati fathi syakhs. Mulutnya itu terbuka sampai akhirnya, istilah Ibnu Jazari begitu ya. Nihayatu fathi famuh. Sampai benar-benar ujung dibuka mulutnya. Enggak begitu. Tidak ada fathah itu dalam qiraat, dalam membaca. Bahkan dalam bahasa Arab itu enggak ada fathah seperti itu. Baik, Allahu taala alam. Berarti fathah kalau secara rinci 3 saja, yaitu fathah tipis, fathah tebal, fathah imalah.
Udah 3. Cuma nanti fathah tebalnya tergantung hurufnya, istilah atau itbaq, dan imalahnya apakah sugro atau kubro. Jadi totalnya 5. Itu adalah huruf yang ke-5, al-alif al-mufakhamah. Wasadisan, dan yang ke-6, al-lamul mughalladhah, yaitu lam mughalladhah, wahya far'un anil muraqqaqah, yaitu cabang dari lam tarqiq. Wa hakadzal lamu idza ma ghullidat. Apa arti dari mughalladhah? Najis mughalladhah. Mughalladhah itu sama dengan mufakhamah. Artinya sama. Mughalladhah, mufakhamah. Artinya sama. Cuma biasanya kalau huruf lam disebutnya taghlidz. Jadi penebalan yang terjadi pada lam disebutnya taghlidz. Sedangkan penebalan yang terjadi pada alif, ro, dan huruf-huruf istilah disebutnya alif, kemudian ro, huruf-huruf istilah disebutnya apa? Tafkhim. Tapi secara istilah sama, cara mengucapkannya sama, tidak ada perbedaan. Maka cara mengucapkan lam mughalladhah juga sama. Berarti ada cekungan di tengah lidah, taqa'ur al-lisan, kemudian ada naiknya pangkal lidah, isti'la'u aqsal lisan, kemudian ada apa? Tekanan, dhaghd pada faring, pada tenggorokan, dhaghtul halq, ya, tekanan pada faring atau tekanan dari katup epiglotis ke dinding tenggorokan. Begitu. Wallahu taala alam. Ini adalah yang ke-6. Pertanyaan Ja, kapan lam tebal dalam riwayat Hafs, Ja? Lam tebal dalam riwayat Hafs kapan saja? Saat pada lafaz Allah atau lafzul jalalah, dengan syarat sebelumnya atau dhammah. Mumtaz, barakallahu fik. Maka kalau sebelumnya kasroh jadinya tipis. Kalau sebelumnya kasroh tipis. Tebal, atau istilahnya taghlid, terjadi taghlid. Di sini tarqiq. Lawannya taghlid apa? Tarqiq juga. Ini mah hanya beda istilah doang. Apa alasannya? Itu saya belum ketemu. Kenapa ketika lam itu banyak orang mengistilahkannya taghlid, bukan tafkhim? Nah, ini saya belum dapat alasan mendetailnya. Allahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya. Di sini wan nunu adduha idza lam yuzhiru. Dan huruf nun para ulama menggolongkannya idza lam yuzhiru kalau kita tidak membacanya dengan izhar. Maka saat nun tidak dibaca izhar, saat itulah nun menjadi huruf far'i. Wasabi'an, dan yang ke-7 an-nunul mukhfah, yaitu nun yang dibaca ikhfa. Nun apa aja yang ke-7? Nun yang dibaca ikhfa. Berapa huruf ikhfa? Coba, warrabi'ul ikhfa'u fadili. Terus minal hurufi lil fadili fi khamsatin min ba'di ashrin. 5 setelah 10. 5 setelah 10, 15. Wa ramzaha, apa saja ramzunya? Dhaib, etib, sif, kam, itu namanya huruf apa? Huruf yang menyebabkan ikhfa pada nun dan tanwin. Ada berapa tadi? 15. Berarti nun ketika dibaca ikhfa dia berubah jadi huruf far'i. Kenapa? Haitsu inna sauta, karena pada saat itu suaranya as-sadira huwal mahbusu khalfa makhrajil harfil mukhfa indah. Haitsu,
yang pada saat itu inna sauta, sesungguhnya suara as-sadira yang bersumber, maka suara yang terjadi pada saat itu tertahan di belakang makhraj huruf kedua mukhfaindah. Mukhfaindah itu huruf setelah nunnya. Maka fahuwa baina makhrajin nuni wa makhrajil harfil mukhfaindah. Maka berarti huruf yang dihasilkan seperti suara gabungan antara makhraj nun dengan makhraj huruf setelahnya, ya kan? Misalnya nun bertemu fa, kayak gimana mengucapkannya? Mi, bukan ming, mi. Udah siap-siap di fa. Sehingga suara nun bercampur dengan suara fa walaupun sedikit. Nun bertemu dengan kaf. Bercampur sekali dengan suara kaf. Minkum. Nun bercampur dengan tha. Bercampur lah. Nun ketemu dengan tha. Bercampur dengan suara tha. Al-untha. Oke. Kecuali to dal ta. Menurut kebanyakan ulama enggak sampai mendekat. Kenapa? Karena ikhfa'nya aqrab. Antum, andada, al-tabaq. Tapi menurut sebagian ulama Syam, misalnya siapa? Asy-Syaikh Quraim Rajih atau Dr. Ghanim Qaduri Al-Hamad, maka mereka mengatakan tetap harus mendekat ke arah ta, dal maupun to. Kata mereka begitu. Berarti kalau misalnya antum bagaimana? Antum, kuntum, andada, al-tabaq. Bahkan sebagian ulama mengatakan antum, kuntum, andada, al-tabaq. Mau yang mendekat 100%, yang tidak mendekat sama. Pada akhirnya ikhfa itu mencampur suara huruf nun dengan suara yang berada setelahnya. Mencampur suara huruf nun dengan suara yang berada setelahnya. Lidha, makanya oleh karena itu yu'addu minal hurufil far'iyah. Maka pada saat itu huruf nun dihitung sebagai huruf far'iyah haitsu la amilal lisani huna. Disebabkan apa? Disebabkan tidak ada usaha lidah dalam artian makhraj nunnya di sini. Jadi makhraj sudah berpindah ke makhraj huruf setelahnya. Makna dari la amilal lisan maksudnya makhraj lisannya nun sudah tidak berfungsi. Iya enggak? Makhraj lisannya nun masih berfungsi enggak? Enggak. Udah berpindah ke huruf setelah. Begitu. Enggak lagi ada di makhrajnya nun. Ada di makhrajnya kaf, di makhrajnya qaf, hampir ke makhrajnya jim, hampir ke makhrajnya shin, hampir ke makhrajnya dod, hampir ke makhrajnya zai, sad, sin, dha. Semuanya hampir ke makhraj huruf-huruf yang lain. Tidak lagi berada pada makhraj aslinya nun. Makanya disebutkan oleh para ulama la amilal lisani huna. Enggak ada usaha lisan. Maksudnya apa? Tidak ada makhraj lisan dari nun yang aktif. Atau bahasa gampangnya kalau dalam bahasa Indonesia, makhraj lisan pasif. Makhraj lisan pada huruf nun pasif. Itu gampangnya. Karena yang terjadi saat ini, makhraj lisan pada huruf nunnya pasif. Kenapa disebut pasif? Karena makhrajnya sudah berpindah ke makhraj huruf yang setelahnya. Itu huruf yang keberapa aja? Huruf far yang keberapa barusan? Nun ikhfa? Yang ke-7. Sant. Huruf far'i yang ke-7. Ada berapa huruf far'i tadi? Ada 8. Yang terakhir apa di sini? Qultu, kata Imam At-Tibi. Nah, kebanyakan ulama cuma sampai 7 ini saja. Bahkan ada yang mengatakan cuma 5. Masyhur 7 ini. Terus kata Imam At-Tibi, qultu, aku katakan, nambah oleh beliau, tambahin satu lagi. Kadzaka al-mimu, kalau nun ikhfa dimasukin ke huruf far'i, kata beliau, kadzakal mimu, maka mim juga dong. Nah, begitu kurang lebih. Fima yadhharu, kalau tidak diizharkan. Karena para ulama telah memasukkan huruf nun ikhfa ke dalam huruf far'i,
ya sudah semestinya dong huruf mim yang ikhfa juga dimasukkan ke dalam huruf far'i. Ini menurut pendapat siapa? Pendapat Allamah At-Tibi. Dan ini termasuk pendapat yang baru sebetulnya. Di zaman itu pendapat baru. Karena kebanyakan ulama menyebutkan 4, 5, atau 7 maksimal. Ini baru nambahin lagi 8. Makanya di sini disampaikan. Wa qad addan nadhimu rahimahullah. Kemudian An-Nadhim rahimahullahu ta'ala menghitung al-mima al-mukhfata kadzalik. Menghitung mim yang ikhfa juga seperti itu minal hurufil far'iyah. Termasuk ke dalam huruf far'i. Wa hadza yastalzimu tarku furjatin bainas syafatain. Dan penjelasan ini kata Dr. Rihab mengharuskan kita untuk menyisakan celah di antara dua bibir. Kata beliau, kata Dr. Rihab, kalau kita memasukkan mim menjadi huruf far'i, berarti konsekuensinya apa? Harus pakai celah dong bacanya. Paham nggak? Kata beliau, kalau kita memasukkan huruf mim sebagai huruf far'i, maka konsekuensinya harus memberikan celah. Wan farodatibiyyu bidzikri al-mimi al-mukhfah. Dan Imam At-Tibi menyendiri. Menyendiri itu nggak ada ulama yang lain. Belum diketahui ada ulama yang lain yang menyebutkan mim ikhfa ma'a menjadi bagian dari huruf al-far'iyah. Wala wajha lidzikriha ma'aha. Padahal sebetulnya enggak ada alasan kuat untuk memasukkan mim ikhfa ke dalam huruf far'i, kata Dr. Rihab. Jadi enggak masalah kan ngeritik Nadhim. Beliau kan ngeritik Nadhim kan. Katanya ini syarah, kok malah mengkritik matan, ya enggak masalah. Yang penting kritikannya beralasan. Kita pun bisa mengkritik lagi sebetulnya. Walladzi alaihi al-amalu inda jumhuril qura, alasannya apa? Yang diamalkan, yang dipegang oleh kebanyakan ahli qiraat, itbaqus syafataini, merapatkan kedua bibir, min ghairi kazin, tanpa ada celah, ma italati zamanil gunah, sambil memanjangkan durasi gunahnya, duna tarki furjatin, ya, tanpa apa? Tanpa menekan kuat, afwan, dan juga tidak menyisakan celah bainahuma, wallahu a'lam. Baik. Ada yang bisa dikritik nggak? Antum lebih sepakat mim ikhfa dimasukin ke dalam huruf far'i atau enggak? Kata Dr. Rihab, nggak perlu dimasukin ke dalam huruf far'i. Kenapa? Kata beliau, kata dokter, logikanya Dr. Rihab begini. Kalau kita memasukkan mim ikhfa ke dalam huruf far'i, maka konsekuensinya adalah membaca mimnya dengan celah. Padahal mim ikhfa itu dibaca tanpa celah. Maka nggak perlu dong masukin ke dalam huruf far'i. Setuju nggak? Logikanya Dr. Rihab, setuju nggak? Hah? Enggak. Kenapa enggaknya? Karena tanpa memberikan celah pun tetap bisa menyebut sebagai mim ikhfa dan menggabungkan suara mim dengan apa? Kan huruf far'i itu gabungan dari dua huruf. Berarti saat kita baca mim ikhfa menggabungkan mim dengan apa? Ya dengan ba, kan hurufnya ba setelahnya. Menggabungkan mim dengan ba. Justru ketika kita merapatkan bibir, pada saat itu kita sedang menggabungkan suara mim dengan ba. Buktinya apa? Ya buktinya rapat. Kok bisa? Karena makhrajnya mim dan makhrajnya ba itu sama. Ya enggak? Makhrajnya mim sama makhrajnya ba sama enggak? Makhrajnya ba rapat enggak? Berarti saat kita baca misalnya ambihum, itu kita mengucapkan, itu kita sedang nempelin makhraj mim atau nempelin makhraj ba?
Ambihum. Itu kita sedang mengamalkan makhraj mim atau mengamalkan makhraj ba? Dua-duanya kan? Bercampur nggak berarti? Bercampur. Masuk huruf far'i nggak? Masuk dong kalau pakai logika itu. Bener nggak? Berarti logikanya Doktorah Rihab bisa kita bantah lagi kan? Ya nggak? Kayak gitu, nggak masalah. Lah terus yang kuat yang mana? Ya silahkan dikaji. Kira-kira menurut dasar filosofis kita yang kuat yang mana? Pokoknya Alamah Atibi bilang mim huruf far'i. Pertanyaan saya, Alamah Atibi bilang nggak kalau mim itu harus pakai celah? Mim pakai celah disebutkan oleh Alamah Atibi nggak? Enggak. Yang mengatakan konsekuensi mim menjadi huruf far'i harus pakai celah itu siapa? Pensyarah. Itu logikanya Doktorah Rihab. Jadi menurut Doktorah Rihab, mim yang dibaca ikhfa kalau ingin masuk ke dalam huruf far'i, konsekuensinya harus pakai celah. Pertanyaannya, sejak kapan itu harus dilazimi? Maksudnya, kok bisa harus berkonsekuensi seperti itu? Kan nggak mesti juga. Kalau kita mau mengkritiknya, tidak masalah. Kritik seperti itu tidak masalah. Ya. Jadi, ketika saya menyampaikan ini bukan berarti harus 100% setuju semuanya, enggak. Boleh dikritik, termasuk tadi beberapa hal yang di atas kan, enggak masalah. Jadi tidak masalah, mengkritik itu biasa. Adu argumentasi biasa. Bahkan berdebat pun para ulama zaman dulu biasa. Cuma kadang-kadang orang awam aja yang kaget, didebat, dikritik. Biasa aja. Biasa aja, itu biasa aja, sesuatu yang lumrah. Yang penting itu jangan ngejelek-jelekin. Wah, dasar ini yang ngejelasin enggak paham. Itu nggak boleh begitu. Itu nggak boleh kalau begitu ya. Yang tidak boleh mencela, menjelek-jelekan. Atau kita ngebantah tapi nggak punya argumentasi. Ya pokoknya kata saya begitu aja. Nah itu nggak boleh begitu. Harus ada dasar argumentasinya apa. Maka tadi saya sampaikan sebagai pertimbangan argumentasi. Pertama, Alamah Atibi nggak pernah menyebutkan mim harus pakai celah. Yang kedua, tidak ada yang mengharuskan konsekuensi mim huruf far'i itu harus pakai celah. Nggak ada. Yang melazimkan seperti itu nggak ada. Begitu. Itu sebatas logikanya Doktorah Rihab yang menganggap kalau mim ikhfa mau masuk ke dalam huruf far'i harus pakai celah. Apa dalil lain? Dalil lainnya adalah nun ketemu kaf. Ada celah nggak? Nun ketemu kaf ada celah nggak? Masalah apa? Ada celah nggak? Nun ketemu kaf. Gimana cara bacanya minkum? Minkum ada celah nggak? Nggak ada celah. Tetap huruf far'i atau nggak? Huruf far'i juga. Jadi bukan masalah celah atau nggak celah, far'i nggak far'i mah. Ya kan? Sehingga wallahu a'lam. Kalau misalnya kita argumentasi seperti itu, maka pendapatnya Alamah Atibi memasukkan mim ke dalam huruf far'i cukup kuat. Ya benar. Kalau nun ikhfa dimasukkan ke dalam far'i, kenapa mim ikhfa nggak bisa? Kan sama aja. Nah, kurang lebih begitulah alasan dari Alamah At-Tibi. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kalau ada yang didiskusikan, disilakan. Afan ya kalau misalnya, kok ada yang masih bingung. Kalau beneran masih bingung, silakan ditanyakan. Tapi kalau misalnya kebingungannya berasal dari permasalahan-permasalahan yang mesti belajar tajwid dasar dulu, maka susah ngejelasinnya. Karena ini memang pendalaman. Makannya adanya di semester 2. Alamah Atibi. Coba kalau misalnya antum belajar Atibi di semester pertama, belum Jazari sama Tufah, kelenger nggak? Kelenger antum. Ya, harus paham Tufah dulu, paham Jazari dulu kan? Iya. Makanya sebenarnya di semester 2. Jadi naik tangga itu harus satu-satu. Tufah, Jazari, Khaqani, Sakhawi, baru Atibi. Jangan mentang-mentang, saya mah udah jago, udah cerdas dari lahir, langsung Atibi. Muntah dijamin, kelenger. Ya, dijamin kelenger, dijamin. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya sekarang kan banyak orang belajar rame itu Tufah, Jazari, Tufah, Jazari, Tufah. Di mana-mana daurah itu Tufatul Atfal sama Jazariyah. Coba naik level begitu. Atibi. Kan ini naik level, kita kan lagi naik level. Sehingga beda pembahasannya, lebih dalam, lebih tajam.
Ya. Dan sekaligus membuka wacana qiraat, karena di sini ketika membahas huruf far'i aja kita kenalan dengan banyak qiraat dan cara baca yang di luar riwayat Hafs. Begitu. Wallahu a'lam. Tapi kalau memang ada yang benar-benar ingin didiskusikan, ingin ditanyakan, silakan, nggak apa-apa. Begitu ya Allah. Ustaz, izin Ustaz. Boleh, disilakan. Afwan Ustaz, jika huruf far'i itu, apa nih suara saya kurang ini Iya, Ustaz. nggak apa-apa. Jika huruf far'i itu lahir dari gabungan dua huruf Ustaz, seperti huruf nun ikhfa dan mim ikhfa Ustaz. Terus bagaimana dengan suara pada idgham naqis Ustaz? Misal yang tertinggal bunyi atau suara yang dari huruf yang satunya Ustaz, itu gimana Ustaz? Apakah idgham naqis masuk ke dalam huruf far'i atau enggak, begitu ya? Kalau kita melihat penjelasan Imam At-Tibi sendiri sebetulnya masuk. Kenapa? Karena beliau di sini nggak nyebutin ikhfa sebetulnya. Perhatikan di sini kalimatnya. Wan nuna adduha idza lam yuzhiru. Apa artinya? Nun. Maka nun juga dimasukkan ke dalam huruf far'i kalau tidak dibaca izhar. Ada kata-kata ikhfa nggak di sini? Nggak ada. Kata ikhfa itu dari siapa? Dari pensyarah. Oh, enggak dari pensyarah ya, afwan. Perhatikan. Wan nuna adduha idza lam yuzhiru. Nun dimasukkan ke dalam huruf far'i apabila dibaca apa di sini kalimatnya? Tidak izhar. Bukan ikhfa, mana ikhfa? Di matanya tidak izhar. Tidak izhar itu apa? Bisa ikhfa, bisa idgham, bisa iqlab. Iya enggak? Sebetulnya kan begitu. Cuma pensyarah mengatakan wasabi'an an-nunul mukhfah. Langsung diterjemahkan kalimat idlam idhir sebagai nunul mukhfah. Lagi-lagi bisa kita kritisi ini. Kok langsung nun ikhfa sih? Bagaimana dengan yang idgham? Bagaimana dengan iqlab? Kalau kita lihat matennya, maka sebetulnya masuk idgham sama iqlab pun. Iya kan? Kenapa? Karena di maten nggak ada penjelasan ikhfa. Jadi pertanyaan tadi, kalau misalnya kita melihat matennya saja tanpa melihat syarah, maka ini bisa masuk sebetulnya. Yang idgham dan iqlab ini semuanya huruf far'i. Begitu. Bisa huruf far'i. Kenapa disebut huruf far'i? Ya karena nggak izhar. Kecuali mungkin kalau idghamnya idgham kamil. Karena kalau idgham kamil udah jadi satu huruf kan, udah beda. Ini udah beda bahasan. Itu mah beneran cuma satu huruf tersisanya gitu ya. Tapi kalau idghamnya naqis, termasuk ahal tu, ini kan menggabungkan dua suara. Makanya di dalam mushaf Madinah, tanda baca idgham naqis dengan ikhfa itu sama. Huruf pertamanya tidak pakai sukun, huruf keduanya tidak bertasydid. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di buku Tuhfatul Atfal ataupun yang lain, karena cara mengucapkannya seperti mengucapkan dua huruf. Diucapkan berbarengan. Cuma ada perbedaan dan itu sudah disebutkan di Tuhfatul Atfal apa perbedaannya. Jadi saudara, kalau misalnya kita melihat matanya saja bisa. Itu masuk ke dalam huruf far'i. Cuma wallahu a'lam nih, apa pertimbangan dari Doktorah Rihab yang menyebutkan di sini hanya membatasi benar-benar hanya huruf ikhfa di sini. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Maka kalau misalnya kita lihat matan, ya idgham masuk, iqlab masuk. Iqlab masuk otomatis mim ikhfa masuk. Mim ikhfa kan aslinya iqlab. Afan, iqlab kan aslinya mim ikhfa pada akhirnya. Demikian saudara. Wallahu a'lam bishawab. Bisa didiskusikan, bisa ditinjau ulang. Demikian. Boleh? Jazakumullah khair. Apakah semua hukum tajwid itu huruf far'i? Enggak, idgham kamil enggak bisa huruf far'i. Idgham kamil ini enggak bisa disebut huruf far'i. Kenapa? Karena idgham kamil itu menjadi satu huruf yang kedua. Maka nunnya hilang. Oleh karena itu saya sampaikan
idgham kamil itu menghapus suara huruf pertama. Udah nggak ada huruf pertama. Jadi udah nggak ada lagi nunnya. Nun ketemu lam, ada nunnya? Nggak ada. Nun ketemu ro, ada nunnya? Nggak ada. Berarti yang diucapkan satu huruf atau dua huruf? Satu huruf doang. Karena idgham itu selalu didahului oleh hadzf. Selalu didahului oleh hadzf. Maka nggak mungkin terjadi huruf far'i. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau izin, dipersilakan. Ada lagi yang tanyakan, silakan. Ya, ini cara belajar yang kritis, begitu. Jangan cuma baca-baca, oh iya. Enggak. Kritisi poin-poinnya. Ini kayaknya nggak masuk deh nih, Haigi. Biasakan begitu ya, cara belajar yang kritis. Makanya dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya juga sama. Ketika ada masalah yang bisa didiskusikan, kita diskusikan. Kita berikan pertimbangan argumentasi. Pertimbangan argumentasi yang mana? Allahu a'lam. So, kalau kita tidak sanggup untuk meneliti dan mengkritisi, ya sudah biarkan. Tawakuf istilahnya, kita diam. Enggak perlu masuk ke dalam perdebatan para ulama. Tapi kalau kita yakin kita punya argumentasi, tidak masalah. Kita ungkapkan argumentasi tersebut. Bahkan kita berhak untuk memilih pendapat mana yang kita ambil kemudian. Bagian berikutnya al-harokat as-salath wa sukun. Permasalahan harokat. Sebelumnya kita bahas huruf. Masuk ke dalam harokat. Insya Allah dalam pekan yang akan datang. Sampai di sini. Terakhir, masih ada yang tanyakan? Kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Karena cukup padat juga tadi, banyak. Khair. Kalau tidak ada, fanaktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik.